Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita sambil berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 242 ayatnya yang pertama, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Masih tetap berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, pemilik dan penyelenggara hidup kami, yang terus memberkati kami, kesehatan jasmani, kekuatan iman, untuk boleh melanjutkan kehidupan di dunia ciptaan Tuhan ini. Tak berhenti kasih setia Tuhan bagi kami, dan untuk itu kami mau menyembah Engkau Tuhan, yang terus melakukan kebaikan bagi kami sekalian umat-Mu. Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya beribadah di hari Minggu yang kedua ini, semua hanya dalam anugerah Tuhan. Dalam kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan jugalah kami hendak bersujud syukur, menyembah hadirat-Mu yang kudus.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Jemaat, mari menyanyi Kidung Jemaat nomor 17 ayatnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai semua sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Saudara-saudara jemaat, disilakan duduk. Dosaku ku beritahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu kami berdoa, membawa kehidupan kami, sambil memohonkan belas kasihan dan pengampunan-Mu. Sebab sesungguhnya ketika Engkau menyelidiki kehidupan ini, bukan tidak mungkin Engkau akan mendapati kami telah melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Engkau menciptakan kami bukan kebetulan. Ada maksud-Mu supaya kami boleh menyatakan karya kasih-Mu bagi dunia ini, menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Tapi pada kenyataan hidup, kami tidak mampu melakukannya. Karena itu kami memohon kepadamu Tuhan, selidikilah kehidupan kami. Banyak yang salah yang telah kami lakukan, tetapi kami percaya dalam pengampunan-Mu, kami beroleh pembaharuan, tapi juga kemampuan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami menjadi anak-anak terang-Mu, dan biarlah iman-Mu memerdekakan kami untuk terus bersaksi tentang Engkau sebagai Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang telah dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu, sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam kitab Perjanjian Baru Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mari kita menyanyi NKB nomor 14 ayatnya yang pertama dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu yang kedua ini, mari kita sama-sama berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kami memberikan kehidupan kami, hati dan pikiran, untuk kiranya Kau tuntun dalam roh dan kebenaran. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami pendengaran yang baik, pemahaman yang benar, bahkan Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami supaya menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, setia, dan taat kepadamu. Diberkatilah kami kiranya oleh kasih-Mu karena firman-Mu ini yang menyatakan kebenaran bagi kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Masih Injili di Minahasa ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu yang kedua ini dalam kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 ada dua perikop di satu pasal ini, yaitu kesaksian Rasul tentang firman hidup dan Allah adalah terang. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan ini dengan menyanyi klik nomor 259, Iringlah Tuhan dalam terang. Dan turutlah tetap
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu kedua di bulan Februari, bulan kasih sayang di tahun 2021. Betapa cepat waktu berjalan terus dan kita masih saja bergumul menghadapi virus corona atau COVID-19. Masih terus juga ada di dalam tantangan, ancaman yang belum tahu saudara-saudara kapan pergumulan ini akan berakhir. Seperti hampir sudah mau terbiasa kita menjalani hari-hari hidup dengan memakai masker yang menutupi hidung dan mulut kita. Kita sudah terbiasa untuk mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, dan di saku juga tersedia hand sanitizer, tisu basah dan sebagainya yang terus dianjurkan oleh pemerintah. Kita lakukan juga, yaitu menjaga jarak atau social distancing dan sebagainya. Bahkan saudara-saudara di gereja kita, jemaat Gemi Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, sampai pada saat ini kita belum bisa beribadah di gedung Raffles College, di mana kita boleh bertatap muka bersama-sama dalam ibadah. Kita masih beribadah secara daring seperti ini atau live streaming, dan tentunya saudara-saudara, demikianlah juga tantangan dan pergumulan kita dengan aktivitas kita setiap hari. Banyak keterbatasan yang membatasi kita, tetapi tentunya kita percaya bahwa kondisi hidup seperti ini tidak akan melemahkan kita untuk tetap berjuang dalam iman pengharapan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang kita jalani pada saat ini harus kita yakini dan kita imani dalam kontrol atau dalam genggaman Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Bagi kita jemaat Gemi Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, baik yang masih ada di Jakarta, tapi juga ada beberapa pelayan khusus dan anggota jemaat yang kembali ke Manado, kita bersyukur karena kita terhindar atau masih terjaga atau diluputkan oleh Tuhan Allah dengan wabah COVID-19 ini. Dan tentunya dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan ini, saudara-saudara, kita sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan, dan tentu supaya kita mampu bersyukur karena Dia selalu setia untuk menyampaikan tuntunannya dengan melalui firman-Nya yang kudus. Saudara-saudara, oleh karena itu dalam kesempatan ini suatu kesempatan yang indah di mana kita bisa merenungkan dan menyimak tentang firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bayangkan kalau kita ada di dalam mobil, baik kita sebagai pengemudi atau kita sebagai penumpang. Bagaimana jadinya saudara-saudara kalau kita ada di luar kota dan ada di saat malam hari dan mobil kita lampunya sudah mati, lampu tidak berfungsi lagi, lampu utama, lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, semua lampu mati total saudara-saudara, semua tidak berfungsi dengan baik. Dan pada saat itu bisa saja lampu di jalan sangat jarang atau sama sekali tidak ada. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Apakah kita berani untuk menyetir mobil atau meneruskan perjalanan kita? Pasti kita semua akan memilih atau akan mengatakan kita tidak akan meneruskan perjalanan karena kita tidak berani berjalan dalam kegelapan dengan tidak ada cahaya sedikit pun. Kita tidak akan meneruskan perjalanan atau malah kita akan mengadakan atau kita akan tentu berusaha untuk bagaimana caranya supaya kalau kita meneruskan perjalanan setidaknya kita memiliki sesuatu yang dapat menerangi perjalanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari contoh ini kita melihat begitu pentingnya terang itu dalam kegelapan. Karena menyusuri sudut-sudut rumah sendiri pun menjadi hal yang sangat sulit untuk kita lakukan di saat tidak ada lampu atau di saat tidak ada penerangan, tidak ada cahaya sedikit pun.
Aktivitas sehari-hari berjalan jadi lambat. Terang itu begitu penting di dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudara. Kenapa kita tidak merasa terganggu kalau kita ada di siang hari? Bukan hanya karena kita ada di terang atau siang hari, tetapi kita tahu bahwa di siang hari begitu pentingnya matahari sebagai sumber terang dalam alam semesta untuk kita beraktivitas, untuk kita bekerja, untuk kita melakukan tujuan dan harapan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dilayani oleh penulis surat Yohanes juga mengalami persoalan dan pergumulan. Penulis surat Yohanes ingin memberitakan Injil atau berita sukacita kepada jemaat yang hidup di sekitar tahun 90 Masehi. Dan untuk menyampaikan Injil itu, maka penulis surat Yohanes, saudara-saudara, menyatakan bahwa Yesus adalah terang, bahwa manusia telah berbuat dosa, di mana tidak ada seorang pun yang tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Tetapi Yesus adalah penebus dosa. Yesus adalah terang dan dosa adalah kegelapan. Siapa yang percaya pada Yesus, maka orang percaya itu akan hidup dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan dosa. Sekali lagi, Yesus yang adalah anak Allah telah menjadi manusia, bahkan telah mati untuk solider dengan keberdosaan manusia. Walaupun dia sendiri tidak pernah berdosa, di mana Yesus yang telah mati itu adalah tanda dia menjadi penebus dosa, menjadi penakluk kegelapan, dan oleh kebangkitan dari dia telah mengalahkan dosa dan mengalahkan kegelapan itu. Yesus adalah matahari sumber terang itu. Siapa ada di dalam terang matahari, pasca atau kebangkitan, yaitu Yesus itu sendiri, maka dia atau orang percaya menjadi anak-anak terang, anak-anak siang. Satu kata kunci yaitu percaya. Dengan percaya kepada Yesus, kita berpindah dari kegelapan, dari dosa kepada terang, kepada hidup kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang itu sendiri. Percaya berarti beralih dari gelap kepada terang. Terang bukan hanya dalam pikiran seperti kata penganut gnostisisme yang dalam konteks jemaat yang dilayani penulis surat Yohanes ini. Bagi mereka, jika seseorang telah mengerti kebenaran, maka dia telah benar, saudara-saudara. Tetapi penginjil Yohanes mengatakan kebenaran dan terang bukanlah ide, tetapi kebenaran dan terang menuju kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi percaya kepada Yesus berarti memiliki terang, memiliki keselamatan, dan memiliki hidup kekal. Itulah Injil Yesus Kristus. Selanjutnya, memiliki Injil Kristus bukan terbatas pada mengerti, tetapi meraba, mengalami Injil itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengalami Injil berarti percaya dan mengalami Yesus Kristus yang hidup, berarti bersedia bersaksi tentang Yesus Kristus itu. Khotbah Yesus di atas bukit seperti yang ditulis oleh penginjil Matius mengatakan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pernyataan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa orang percaya adalah orang yang mengalami kasih Kristus dan yang bersaksi kepada dunia tentang Yesus Kristus. Ini pun kiranya yang mendorong kita untuk bersaksi di tengah ancaman kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan ancaman COVID-19. Keadaan seperti ini, saudara-saudara, bisa membuat kita manusia menjadi ego, menomorduakan Tuhan. Kita bisa membuat kita menjadi serakah, menghalalkan berbagai cara, bisa membuat kebenaran diputarbalikan dengan begitu cepat,
bisa membuat manusia mencintai dirinya sendiri, misalnya menjadi hamba uang dan sebagainya. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan mengutus kita sebagai pembawa terang yang mengingatkan dunia akan kasih, akan kebaikan, akan keadilan dan kebenaran. Tugas ini memang tidak mudah, saudara-saudara. Namun kita harus menyadari bahwa bukan kita sendiri yang dapat melakukannya. Sebab terang yang kita bawa itu berasal dari Tuhan. Kita hanyalah pembawa terang Kristus. Terang membuat kita bekerja dengan lebih baik. Terang membuat kita dapat melangkah dengan lebih berani. Terang juga menghadirkan kehangatan. Terang juga mengusir kebekuan. Tuhan adalah terang hidup. Tuhan adalah pengasih dan penyayang yang akan menjaga kita. Dan hanya Dia satu-satunya Tuhan yang setia menolong kita, yang telah memberi kesehatan, yang telah memberi kekuatan iman bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, meskipun orang lain berlaku curang dan jahat, biarlah kita tetap berlaku adil dan baik. Meskipun orang lain merasakan kebekuan semangat, kiranya kehadiran kita sebagai terang dapat menghangatkan mereka. Dan di saat terang kita pun mulai redup, datanglah kepada Yesus, Sang terang dunia yang sejati, karena persekutuan dengan Kristus menuntun hidup setiap orang kepada terang. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengarkanlah nats persembahan dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sambil menyanyi, saudara-saudara, kita memberikan persembahan di dalam Kidung Jemaat nomor 387 ayatnya yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami sudah ada di hari yang ke-14 di bulan kedua di tahun 2021. Walaupun masih tetap dalam keterbatasan karena pandemi COVID-19, tetapi kasih Tuhan menguasai kehidupan kami, sehingga terus ada semangat untuk beribadah, terus ada semangat untuk bekerja, terus ada semangat untuk berjuang, memuliakan Tuhan dalam berbagai aktivitas hidup setiap hari. Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya tetap melayani Tuhan dengan penuh kasih lewat program-program pelayanan yang ada, yang sedang sementara dilaksanakan di tengah-tengah berbagai keterbatasan. Kami bersyukur Tuhan sebagai kepala gereja menuntun pelayan khusus yang ada, menuntun jemaat yang ada, sehingga ada satu hati, satu harapan dalam iman kepada Yesus Kristus, untuk kiranya kami berkenan melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur juga karena Kau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur juga sebab Engkau meluputkan kami dari berbagai ancaman kehidupan
seperti COVID-19. Sampai pada saat ini ya Tuhan, Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, baik yang masih tinggal di Jakarta, yang kembali ke Manado dalam aktivitas setiap hari, kami menikmati selamat sejahtera dari Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap terus berdoa kepadamu. Berkatilah pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, bersama keluarga mereka. Beri kesehatan, kekuatan, sukacita untuk terus melayani Tuhan, semangat dalam pengabdian dan pelayanan untuk dengan penuh kerendahan hati memuliakan Tuhan lewat tugas tanggung jawab kerja yang Tuhan sudah percayakan kepada pelayan khusus bersama keluarga yang ada. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan rencana harapan hidup dari segenap pelayan khusus, tetapi juga keluarga mereka masing-masing, sehingga di dalam kecukupan karena berkat Tuhan, kami akan juga bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan untuk jadi berkat dalam tugas kerja pelayanan gereja Tuhan. Berkati juga seluruh Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, anak-anak balita sampai orang tua lanjut usia, dari kolom 1 sampai kolom 6. Terima kasih Tuhan, Kau terus pertemukan kami walaupun hanya lewat ibadah daring, tetapi juga Kau terus menjaga kami dalam satu iman, satu harapan dan kasih kepada Yesus Kristus. Tuhan, di tengah berbagai-bagai tantangan pergumulan hidup saat ini, Tuhan jugalah Allah sumber berkat yang akan mencukupkan semua yang diperlukan, dibutuhkan oleh seluruh Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Ketika mereka ingat bekerja, mereka juga tidak lupa untuk beribadah. Ketika kerja mereka diberkati oleh Tuhan, mereka juga tidak lupa untuk menjadi berkat bagi gereja, bagi semua orang, dimanapun mereka pergi dan berada. Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup yang serba terbatas ini, Tuhan juga Allah yang penuh kuasa, yang tidak pernah dibatasi oleh apapun, yang akan memberikan kekuatan, semangat, dan kemampuan kepada seluruh jemaat untuk mereka melakukan kebaikan, menyatakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh aktivitas hidup mereka, sehingga layaklah disebut sebagai anak-anak terang. Tuhan yang akan menambah-nambahkan iman mereka, sehingga mereka tetap terus ada di dalam pengharapan yang teguh, terpelihara di dalam damai sejahtera dari Tuhan, untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Apakah itu berhubungan dengan tugas kerja pelayanan, apakah itu berhubungan dengan tugas pekerjaan tanggung jawab pribadi, baik di kantor, tempat usaha, di mana saja mereka berada Tuhan. Tuhan senantiasa yang akan melindungi mereka, menjaga hati dan pikiran mereka, supaya mereka selalu kedapatan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang bersedih Tuhan hiburkan, mereka yang berduka cita Tuhan kuatkan, mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh Tuhan gantikan juga semangat, harapan, kekuatan yang baru. Mereka yang bergumul dalam penderitaan sakit Tuhan juga sembuhkan. Mereka yang bergumul dengan masa depan dan pekerjaan, Tuhan tolong untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan pekerjaan, untuk memberikan apa yang mereka perlukan dan butuhkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga bersyukur sebab Tuhan tetap terus menjaga dan melindungi kami, sehingga kami melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kami, dan di dalamnya kami beroleh berkat daripada Tuhan. Kami boleh menopang tugas pelayanan gereja lewat persembahan-persembahan yang dikumpulkan. Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan ini, sebagaimana Tuhan yang adalah kudus. Tuhan menguduskan semua pemberian kami ini supaya berkenan, terpakai demi hormat dan kemuliaan Tuhan dalam tugas dan pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia dan terus menyayangi hidup kami, untuk kehidupan yang Kau berikan, untuk kesehatan yang Kau anugerahkan, untuk mata pencarian yang Kau berkati, dan untuk segala sesuatu dalam tantangan dan pergumulan, di mana Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang akan kami sempurnakan dengan berdoa, mengucapkan bersama-sama doa agung yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat, kita menyanyi bersama-sama nyanyian penutup dalam NKB nomor 201 ayatnya yang pertama, Di Jalan Hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Tak cemaskan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.